Mukanya hitam Mas Ebi. Mukanya hitam ya Om. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Pecinta Iman Laslos ya Mas Ebi ya? Ya Om. Ya Iman Laslos, pemilih Laslos. Mata putih juga. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan. Dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Dan yang halal juga Mas Ebi. Amin. Buat apa rezeki berlimpah tapi tidak halal? Amin. Haram. Betul. Sama aja dengan apa namanya itu? Rezeki dari jalan haram. Ya itu sama saja membunuh diri sendiri. Betul sekali. Selain membunuh diri sendiri, kalau uang itu hasil dari jalan haram, dikasih makan untuk anak ataupun untuk istri, itu tidak baik Mas Ebi. Ya. Bisa-bisa anaknya itu selalu sakit-sakitan. Iya Om. Karena uang itu uang haram. Tidak berkah itu. Makanya dari itu carilah pekerjaan yang halal. Yang halal walaupun sedikit tapi ya disyukuri. Karena dengan bersyukur kita akan merasakan hati yang tenang Mas Evi. Betul. Bersyukur dapat mungkin 10.000 sehari, alhamdulillah. Dapat 1 juta sehari, alhamdulillah. Dapat berapapun itu nilai, ya kita tidak melihat dari nilainya sebenarnya Mas Evi ya. Iya Om. Dari bagaimana kita cara mendapatkannya yang baik. Jangan sehari dapatnya 10 juta, tapi hasilnya itu dari jalan yang tidak baik, seperti mungkin merampok, copet. Iya Om. Astagfirullahaladzim. Benar sekali itu. Menjual sabu-sabu. Astagfirullahaladzim. Memangnya Mas Ebi, di kehidupan dunia ini banyak sekali liku-liku yang harus kita hadapi. Ujian-ujian yang mungkin Allah berikan kepada kita. Tapi Allah juga tidak akan mungkin memberikan ujian kalau kita tidak bisa menghadapinya. Iya. Ada batas Pasti saya Om. ada jalan untuk keluarnya. Ya. Seperti itu. Yang penting kita selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mungkin punya masalah, kita berdoa sama Allah, minta sama Allah agar masalah tersebut bisa kita atasi. Jangan kita punya masalah besar, punya hutang banyak, bukannya kita itu mawas diri apa gimana, minta sama Allah, malah terjerumus ke jalan-jalan yang enggak baik. Nekat, akhirnya membawa kunci, membobol, maling ya Mas Abi ya. Iya Om, betul. Jam berapa sekarang saya mengantuk dong? Mungkin udah ada jam 1 apa jam 2 Mas Abi. Saya lihat dulu lah. Astagfirullahaladzim. Ya, mungkin mereka tidak berani untuk melakukan hal yang seperti mencuri karena mungkin takut. Akhirnya mereka terjerumus ke jalan yang bersekutu dengan iblis. Jam 12 kurang Om. Kurang 6 menit. Jadi sesengsara pun apapun diri kita, janganlah kita itu berbelok ke jalan yang tidak baik ya. Menyekutukan Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya, betul Om. Betul sekali Mas Abi. Astagfirullahaladzim. Memang kehidupan ini memang sangat sulit juga sih Mas Ebi, bagi mereka-mereka yang intinya pikirannya itu apa ya, tidak panjang itu Mas Ebi ya, tidak berpikir ke belakangnya, tidak berpikir akhirnya gimana. Mereka nekat berbuat yang tidak baik. Astagfirullahaladzim. Ini sekarang kita di mana nih Om? Ini kita daerah mana nggak tahu Mas Ebi. Mas Ebi tahu daerah mana Mas kameramen, daerah mana ini? Karena kita tadi sebenarnya kita mau ke Jawa Timur ya Mas Ebi. Tapi kita di jalan ini tadi mendengar waktu kita ngopi di warung tadi, mendengar katanya jalan ini jalan tol. Nah kami bingung kok jalan tol seperti ini. Iya Om. Ternyata jalan tol itu
ada kepanjangannya pemirsa, jalan tolong. Kok kenapa kok jalan tolong? Karena yang suka lewat sini, mereka suka mendengar suara-suara minta tolong. Ya, Seperti itu. Kita, suara goib itu. iya, kita nggak tahu kejadian tersebut itu minta tolong apa gitu ya, Mas Evi. Iya Om, itu dia Om. Karena di sebelah sini hutan, sebelah sana hutan. Tapi saya dari tadi belum mendengarnya nih Om. Makanya. Padahal ini udah tengah malam ini Om. Tuh. Apa? Sesuatu. Suara jangkrik? Tuh. Astagfirullah, Mas Evi. Suara Lihatin, Mas burung? Evi. Bukan. Seperti ada orang yang minta tolong. Benar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kamu? Oh, Kenapa iya. kamu minta tolong? Oh iya Om. Benar sekali nih. Kan jelas banget tadi suaranya. Tuh. Ini jauh dari rumah warga loh Mas Evi. Iya Om. Jauh. Rumah warga di sana. Dan di sana juga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ini? Siapa kamu? Halo. Di mana kamu? Assalamualaikum. Siapa yang minta tolong? Siapa? Oh, nggak ada orang ya Mas Evi ya? Nggak ada orang Om. Oh, dia bersembunyi di balik rerumputan itu Mas Evi yang tinggi-tinggi. Astagfirullahaladzim. Saya melihatnya Om. Apa Itu itu? dia Om. Itu. Seperti sosok putih Mas Evi. Iya. Manusia apa bukan itu? Hati-hati Om. Sebenarnya bukan manusia itu Om. Kok aneh suaranya ya? Suaranya aneh Mas Evi. Makhluk apa ini? Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Mukanya hitam Mas Evi. Mukanya hitam ya Om. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Kenapa muka kamu itu hitam? Seperti terbakar. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi sama kamu? Hah? Astagfirullahaladzim. Seperti itu. Dia baru kita bicarakan tadi Mas Evi. Kenapa Om? Ya itu tadi soal urusan dunia. Apa namanya? Ternyata dia seseorang yang semasa hidupnya kesulitan. Kesulitan dalam hal? Ya keuangan. Ya, benar sekali. Dan ternyata dia melakukan. Jadi ini seperti apa ya? Timbal balik Mas Evi. Timbal baik dari hal buruk. Betul, dia melakukan perjanjian dengan iblis. Ya, bersekutu berarti Om. Betul. Tapi dia tidak bisa memberikan Apa yang iblis mau? tumbal. Tumbal. Akhirnya diri dia sendiri. Diri dia sendiri yang diambil Yang oleh iblis betul. itu. Di sana Mas Evi. Benar sekali. Kerajaan iblisnya di sana. Benar. Saya merasakan. Energi yang sangat kuat di sebelah sana. Kamu bersekutu dengan siluman apa? Hah? Siluman rubah. Siluman rubah Mas Evi. Rubah itu musang bukan Om? Ya sejenisnya. Dia itu seperti serigala sebenarnya Mas Evi. Siluman rubah apa? Rubah putih berekor 7. Astagfirullahaladzim. Ternyata dia bersekutu dengan siluman rubah putih Iya. berekor 7. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa kamu melakukan itu? Nah inilah akibatnya.
Kalau engkau bersekutu dengan iblis, dengan siluman, kamu dijadikan budak. Pohon pisang ini jangan sampai tumbuh, teman-teman. Ya. Soalnya kalau berbuah pohon pisang ini dimakan oleh manusia, manusia itu akan menjadi tumbal makhluk yang ada di sini, yaitu siluman rubah tersebut, teman-teman. Jadi pohon pisang ini harus dimatikan, ya. Karena ini sudah Wahai Astagfirullahaladzim. engkau, Benar. Nanti saja ini. Nanti saya urus ini pohon pisang ini. Astagfirullahaladzim. apakah tidak ada keturunanmu, anakmu, istrimu, keluargamu yang menolong kamu? Ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Mereka tidak bisa menolongmu. Tidak bisa. Oh, jadi karena mereka tidak tahu bahwa engkau itu melakukan perjanjian dengan iblis rubah putih berekor 7. Kamu minta tolong terus-menerus setiap malam. Percuma. Sudah nggak ada yang bisa menolong kamu. Ini semua hasil perbuatan kamu. Kamu ingin bebas dari tempat ini, dari lingkaran siluman rubah itu. Kami mungkin bisa membantu kamu, mungkin bisa membantu dia, Mas Evi. Iya. Tapi cuman memindahkan kamu dari sini, jauh dari kerajaan siluman rubah ini. Ya. Kamu akan kami kirim ke kerajaan hutan yang di sebelah sana, kerajaan gaib sebelah sana. Ya. Kamu bisa jadi penduduk sana, karena kamu sudah bukan manusia. Percuma kamu kembali ke rumah kamu, nggak bakalan bisa. Apa yang kamu rasakan di sini? Ya, itulah yang dirasakan jika kamu menumbalkan orang untuk siluman rubah itu. Sekarang kamu merasakan sendiri bagaimana menderitanya mereka bagi orang-orang yang ditumbalkan. Bagaimana sengsaranya mereka. Betul sekali. Beginilah yang kamu rasakan. Kalau kami membantu kamu, kami akan mendapatkan masalah. Ya. Berarti si siluman rubah itu akan menyerang kita, Mas Evi. Ya. Tapi ya ini udah konsekuensi Ya. untuk kita, Mas Evi. Benar. Selaku kita ini pemburu hantu ataupun penghancur hal-hal gaib. Astagfirullahaladzim. Jadi sia-sia. Siapa nama kamu? Siapa? Yang jelas. Siapa nama kamu? Hah? Astagfirullahaladzim. Nama lengkap. Bahkan kamu tidak ingat nama kamu. Astagfirullah. Masa? Susah ini, Om. Kalau dia nggak menyebutkan nama dia, kita akan susah untuk mendoakannya, untuk menolongnya keluar dari sini, Om. Kalau kamu tidak ingat nama kamu, bagaimana kami bisa mendoakan kamu? Kamu harus ingat nama kamu beserta orang tua kamu. Mas Evi, Ya. coba buka jalan pikirannya, Mas Evi. Dia tahu namanya sendiri, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kamu ingat semuanya. Jangan menangis. Kenapa kamu menangis? Percuma kamu menangis. Oh, jadi kamu ingat masa-masa lalu. Sementara kamu masih hidup. Siapa nama kamu? Siapa? Ti Umlud. Hah? Namanya Ti Umlud, Mas Evi. Ti Umlud. Binti siapa kamu? Bapak Ti Umlud. Binti Bapak Dul Mu'id. Nama-nama zaman dahulu apa? Susah banget namanya, Mas Evi ya. Iya, saya langsung lupa namanya ini. Ti Umlud. Ti Umlud bin Bapak Dul Mu'id. Dul Mu'id. Astaga. Nama ibumu siapa? Siapa? Ici.
Ici. Ici. Ini seperti Kok kayak ici. kayak bukan kayak orang mana gitu Mas Epi ya? Iya Om, aneh Ici. sekali nih Om. Ici itu seperti nama-nama dari orang Jawa Barat Mas Epi. Ici. Weton kamu apa? Selasa Kliwon. Wah, Oh, pantas. pantas. Jadi weton kamu aja itu udah sebenarnya weton itu weton yang baik juga sebenarnya Mas Epi. Iya Om. Cuman karena dia itu tidak kuat menahan cobaan hidup. Toh. Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik, bersekutu dengan iblis rubah putih berekor 7. Itu sangat jarang Mas Epi. Iya. Iblis rubah putih berekor 7. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini kita? Jadi iblis rubah berekor 7 itu seorang perempuan Mas Epi. Perempuan cantik yang sangat luar biasa. Ayo Om, kita bantu dia Om. Baik Mas Epi. Kok tiba-tiba seperti turun hujan Mas Epi? Iya makanya Om, ayo Om. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon ila ruhi. Ti umlun binti Bapak Dulmu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia sudah kita pindahkan ke sana Mas Epi. Iya. Ke kerajaan gaib sana. Benar. Jadi, Tiba-tiba turun. Dengar Mas Epi. Hujan sangat deras. Astagfirullahaladzim. Apakah ini siluman rubah marah Mas Epi sama kita? tanda apa ini Om? Itu takutnya siluman rubah itu. Masa sih Om? Dia marah ke kita. Sudah sampai seperti ini Om? Tuh, astagfirullahaladzim. Harus kita sambil jalan aja Mas. Ayo Om. Oke, pemirsa, untuk sampai dulu ini hujan deras ya. Iya Om. Kita akan mencari tempat untuk berteduh. Iya. Saya Om Janim. Syafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Allahumma. Kita bisa menyelamatkan tadi, membantu Bapak